Persekutuan Komanditer atau CV merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau aset kepada seseorang atau beberapa orang untuk menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Setiap pemodal yang berada dalam anggota CV terdiri dari pemodal aktif dan pemodal pasif. Pemodal aktif merupakan pemodal yang berperan dalam memberikan modal dana sekaligus ide dan tenaganya untuk kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan pemodal pasif merupakan pemodal yang hanya menyetorkan modal dana dan asetnya saja. Perusahaan komanditer didirikan oleh 2 orang atau lebih menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia. Tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak harus menggunakan akta notaris. Berikut syarat pendirian CV. Yang pertama, fotokopi KTP para pendiri minimal 2 orang. Kedua, fotokopi KK penanggung jawab atau direktur. Yang ketiga, fotokopi NPWP Persero pengurus CV. Yang keempat, fotokopi PBB terakhir tempat usaha atau kantor. Apabila milik sendiri, fotokopi surat kontrak. Yang kelima, surat keterangan domisili dari pengelola gedung apabila berada di gedung. Yang keenam, foto penanggung jawab ukuran 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar. 7. Nama CV. Ke-8. Kedudukan dan bidang usaha. Yang ke-9. Jumlah modal surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ke-10. Maksud dan tujuan didirikannya CV. Jenis-jenis persekutuan komanditer. Yang pertama, CV murni. Ini adalah bentuk persekutuan komanditer di mana di dalamnya hanya terdapat satu sekutu komplementer atau pemilik aktif. Sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu pasif. Dengan kata lain, yang bertanggung jawab dalam mengurus dan berhubungan dengan pihak lainnya adalah si pemilik aktif tersebut. Yang kedua, ada CV campuran. Ini adalah bentuk persekutuan komanditer yang dengan bentuk firma yang memerlukan modal tambahan. Pemilik CV ini berasal dari pemilik firma yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga ada CV bersaham. Ini adalah bentuk persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak bisa diperjualbelikan di mana pemilik aktif dan pasif dapat mengambil satu saham atau lebih dan tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Yang keempat ada CV diam-diam. Jenis CV ini belum menyatakan dirinya sebagai CV tetapi sebagai firma. Persekutuan ini sudah menjadi CV karena pemiliknya berupa aktif dan pasif, di mana pemilik aktif sebagai penggerak perusahaan dan pasif bertanggung jawab menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga. Yang terakhir ada CV terang-terangan atau CV terbuka, yaitu CV yang menyatakan dirinya sebagai CV dan bukan firma. Dalam CV terang-terangan terdapat lebih dari satu pemilik aktif dan pasif yang saling bekerja sama dan bertanggung jawab. Tujuan pendirian CV. Pendirian persekutuan komanditer bertujuan untuk dapat melakukan usaha yang serupa dengan usaha perseroan lainnya atau usaha yang berbeda sekalipun. Selain itu, pendirian persekutuan komanditer juga bertujuan sebagai wadah usaha resmi atau legal guna memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri. Kelebihan dari CV adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pendiriannya relatif mudah. Yang kedua, modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Yang keempat, kemampuan manajemen lebih luas. Yang kelima, manajemen dapat didiversifikasikan. Yang keenam, struktur organisasi yang tidak terlalu rumit. Yang ketujuh, kemampuan untuk berkembang lebih besar. Selanjutnya, kelemahan dari CV adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin. Yang ketiga, sulit untuk menarik kembali investasinya. Yang keempat, utang perusahaan tanggung jawab seluruh sekutu.
Pendirian CV. Prosedur pendirian CV sama dengan prosedur pendirian firma. Sama seperti proses pendirian firma dan praktiknya di Indonesia, telah menjadi kebiasaan bahwa setiap orang yang hendak mendirikan CV dibuat dalam akta notaris atau otentik dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri atau PN yang berwenang. Kemudian diumumkan dalam tambahan Berita Negara RI. Tahapan-tahapan proses pendirian CV. Yang pertama, pembuatan akta pendirian CV oleh notaris. Yang kedua, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak. Yang kelima, pendaftaran ke pengadilan negeri. Yang keenam, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketujuh, tanda daftar perusahaan atau TDP. Bila para pendiri CV memiliki suatu rencana untuk mengikuti lelang atau tender, maka ada beberapa berkas yang harus dipersiapkan. Yang pertama, surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, tanda daftar perseroan khusus untuk CV. Yang keempat, keanggotaan pada asosiasi dan sertifikat badan usaha, serta surat izin usaha jasa konstruksi jika diperlukan. Setiap badan usaha memiliki ciri dan sifat masing-masing. Ciri dari persekutuan komanditer atau CV adalah yang pertama, keanggotaan pada CV ada dua macam, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Yang kedua, sekutu yang aktif merupakan anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga, sekutu yang pasif hanyalah anggota yang menanamkan modal saja. Yang keempat, tanggung jawab pada sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan tanggung jawab sekutu pasif hanya sebesar modal yang ditanam. Sifat dari persekutuan komanditer atau CV adalah yang pertama, sulit untuk menarik modal yang telah disetor. Yang kedua, modal besar karena didirikan banyak pihak. Yang ketiga, mudah mendapatkan kredit pinjaman. Yang keempat, anggota aktif bertanggung jawab tidak terbatas. Yang kelima, anggota pasif tinggal menunggu keuntungan. Yang keenam, relatif mudah untuk didirikan. Yang ketujuh, kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu. Modal untuk pendirian CV. Kita harus tahu bahwa CV bukanlah badan hukum, tetapi CV dapat digunakan sebagai alternatif yang dapat dipilih oleh pengusaha dalam melakukan usahanya dengan modal yang terbatas. Nah, dalam CV juga tidak ditentukan jumlah modal minimalnya. Di dalam anggaran dasar perseroan komanditer atau akta pendirian juga tidak disebutkan besar jumlah modal dasar, modal ditempatkan atau disetorkan. Penyebutan besaran modal perseroan dapat dicantumkan dalam surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau izin operasional. Misalnya, seorang pengusaha ingin mendirikan suatu industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan. Nah, dengan modal awal yang tidak terlalu besar. Alternatif yang dapat ia gunakan adalah memilih CV sebagai badan usaha yang dapat memadai usahanya. Selanjutnya ada struktur persekutuan komanditer atau CV. Struktur persekutuan komanditer adalah sebagai berikut. Pertama, manajer. Bertugas sebagai pengambil keputusan tertinggi dan pembuat garis besar kebijakan perusahaan dalam bidang operasional serta membuat rencana terstruktur untuk pengembangan perusahaan. Yang kedua ada administrasi, yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi dalam perkantoran, pelayanan tamu, ketenagakerjaan, kelancaran dan kenyamanan karyawan, dan laporan keuangan, serta pajak perusahaan. Yang ketiga ada keuangan, yang bertugas untuk mengelola dan mengatur setiap pembelanjaan atau pengeluaran dan pemasukan perusahaan, serta pemberian upah karyawan. Yang keempat ada maintenance, yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan dan mesin-mesin produksi, guna kelancaran proses produksi. Yang kelima ada supervisor, yang bertugas untuk mengelola seluruh produksi dan operasional pabrik untuk menghasilkan produk sesuai dengan target produksi serta kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan dengan biaya efisien dan mengawasi kerja para karyawan yang di bawahnya. Yang keenam ada marketing, yang bertugas untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemasaran produk
yang dihasilkan oleh bagian produksi dan mengatur arus permintaan dan penawaran barang di pasar dan mengordinasikannya dengan bagian produksi. Yang ketujuh, ada pembantu umum atau PU yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan umum di perusahaan seperti kebersihan, keamanan, dan membantu tugas-tugas di bagian lain seperti teknik operasional dan maintenance. Selanjutnya ada operator yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas yang ada sesuai bidangnya masing-masing.